Pernah gak sih kamu berpikir, seberapa banyak video yang sudah kita tonton dari YouTube? Tiap hari, jutaan orang berbondong-bondong ke platform ini, seolah semua video di dunia ini udah disediakan buat mereka. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada kisah panjang yang seringkali terlewatkan, dan mungkin akan bikin kamu geleng-geleng kepala. Bagaimana sebuah situs sederhana bisa jadi raksasa media sekarang ini, tanpa kita sadari? Dari video kucing manis sampai tutorial yang bikin pusing, semuanya ada di YouTube. Tapi, pernahkah kamu berpikir siapa yang ada di balik layar? Gimana YouTube bisa muncul dan tiba-tiba jadi bagian dari hidup kita? Jembatan ini bikin kita beranjak ke chapter pertama yang akan mengupas lebih dalam tentang Nipol, kisah perjalanan para pendirinya dan semua hal yang bikin YouTube seperti sekarang. Chapter 1, munculnya ide yang sederhana. Tahun 2005, 3 orang pria yang gak nyangka bakal merubah cara kita berkomunikasi. Mereka adalah Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Ketiga orang ini punya ide gila, sebuah platform buat berbagi video. Seakan pengen bilang, ayolah, yuk kita pajang video kita yang obskur tapi bikin ketawa. Awalnya, ide mereka mungkin terdengar sepele, bahkan agak nyeleneh. Tapi siapa sangka, di dunia yang penuh dengan TV dan bioskop, justru itu yang dibutuhkan. Mereka mengundurkan diri dari pekerjaan mereka di PayPal, karena percaya bahwa platform ini bisa mengubah segalanya. Dan disinilah perjalanan dimulai, saat 5 video pertama diupload dan orang-orang mulai penasaran. Ada video penuh kejadian konyol, nasi yang jatuh, hingga video jawaban buat kucing mereka. Awal yang membuat hati banyak orang bergetar mencari tahu lebih banyak. Gak disangka, dari hal sederhana, lahirlah sebuah revolusi di dunia digital. Chapter 2, pertarungan menjadikan YouTube unik. Dalam perjalanan mereka, banyak tantangan yang harus dihadapi. Seperti salami yang disajikan di depan para vegetarian, YouTube harus berjuang merebut perhatian. Bagaimana sih platform ini bisa jadi yang terdepan di antara pesaing yang udah ada sebelumnya? Tentu saja, YouTube mulai berpikir kreatif dan inovatif. Mungkin orang-orang di luar sana lagi butuh tempat untuk berekspresi, bukan sekadar video lucu yang beredar di WhatsApp. Mereka menyadari, memberikan ruang bagi pembuat konten amatir dan profesional adalah langkah cerdas. Dan itulah yang mereka lakukan. YouTube mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi. Sekali lagi, ini semua bukan tanpa usaha. Keberanian untuk mencoba hal baru dan membiarkan orang lain berbagi ceritanya membuat komunitas di YouTube semakin kuat. Tak hanya itu, mereka mengembangkan fitur-fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengundang lebih banyak pihak untuk ikut berkontribusi. Ingat pepatah, tak ada penguin yang terbang sendirian, semua butuh tim. Chapter 3, pencapaian menarik di tahun-tahun awal. Ketika YouTube mulai menarik perhatian banyak orang, inovasi dan fitur baru mulai muncul. Peminatnya meningkat, dan bahkan ada yang bilang, YouTube jadi media sosial video pertama yang benar-benar menyita perhatian. Semua orang berbondong-bondong ikut meramaikan platform ini, mulai dari bintang film, musisi, hingga influencer. Hal inilah yang mendefinisikan kembali arti, konten, dan pengguna. Disinilah momen krusial hadir. Ketika video, Charlie Bit My Finger, viral, satu video melawan segudang video lainnya, YouTube menarik perhatian massal. Berita tentangnya menyebar seperti api yang membakar rumput kering. Sementara banyak orang mulai merenungkan apa itu YouTube. Konten yang seharusnya hanya untuk bersenang-senang, tiba-tiba jadi ladang pemasukan. Gaya hidup influencer mulai lahir. Dari satu unggahan, semuanya berubah, seakan mimpi menjadi nyata di dunia tiruan dan entertainment. Chapter 4, jatuh bangun di industri.
Ciri khas dari kesuksesan adalah jatuh bangun yang tak terhindarkan. YouTube, meski tampak bersinar, tak selalu berjalan mulus. Mereka dihadapkan berbagai kritik, isu hak cipta, konten tidak pantas, dan masih banyak lagi. Akibatnya, mereka harus smart dan berpikir cepat. Terkadang, keputusan dibuat dengan cepat seperti keputusan kita ketika melihat makanan enak di depan mata, tanpa pertimbangan yang matang. Namun, justru disinilah kekuatan YouTube diuji. Akankah mereka bertahan di tengah badai? Dengan secara konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian, YouTube mulai mendapatkan kembali kepercayaan penggunanya. Mereka menambah banyak fitur, termasuk sistem monetisasi yang memberikan kesempatan bagi kreator untuk mendapatkan uang dari konten mereka. Oleh karena itu, YouTube secara perlahan mendapat reputasi positif kembali di mata netizen yang mengharapkan konten berkualitas dan rasa percaya dalam komunitas. Chapter 5, Menyongsong masa depan YouTube. Kini, YouTube bukan sekadar tempat berbagi video, tapi juga rumah bagi banyak kreator. Dalam perjalanannya, platform ini terus beradaptasi dan berevolusi, dari raksasa yang dibawa oleh ketiga pria ini, hingga menjadi platform yang kita kenal sekarang. Di era teknologi yang terus berkembang, bagaimana YouTube akan terus berinovasi dan mengikuti tren? Apakah akan ada batasan, atau bisa jadi, akan melahirkan format baru dalam berbagi konten? Satu hal yang pasti, YouTube telah mengubah cara kita memandang informasi dan interaksi digital. Saat kita queue atas tayangan yang dihasilkan, kita mungkin lupa untuk merenungkan bahwa semua itu ada perjalanan panjang yang membentuknya. Di luar sana, masih banyak gagasan dan potensi yang menunggu untuk diungkap. Inilah saatnya untuk menyongsong masa depan dan siap menjadi bagian dari perjalanan ini. YouTube adalah jendela dunia, yang terus memberikan kita berbagai kesempatan baru. Siapa tahu, mungkin kita juga bisa menjadi bagian dari cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Memoria dan terus eksplor asal-usul hal menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.